Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan fisik pada sistem perkemihan. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemeriksaan fisik itu, yang pertama, persiapan perawat, yang dimana perawat harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, persiapan pasien. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, kita wajib memberitahukan informasi apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Yang ketiga, persiapan lingkungan pasien. Perawat harus memperhatikan pasien dan privasi pasien dengan menutup dengan cara lampiran atau menganjurkan pembesu atau saudara pasien berada di luar tempat penunggu. Yang keempat, persiapan alat. Yang pertama itu hand sanitizer, handscoon, dan yang terakhir itu stetoskop. Sekarang kita masuk ke dalam fase interaksi, yaitu perkenalan kepada pasien. Halo Pak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Suster Miranda. Hari ini akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Terima kasih Pak. Sekarang kita masuk ke dalam fase kerja. Yang pertama itu dekatkan alat kepada pasien. Terus yang kedua, kita mencuci tangan 6 langkah. Kemudian kita mengatur pasien untuk telentang. Kemudian yang keempat, kita mengatur pasien untuk melonggarkan pakaian dan celana. Pada tahap pertama pada pemeriksaan fisik yaitu inspeksi, di mana inspeksi ialah melihat bentuk abdomen pasien, melihat kesimetrisan asintes, apakah ada massa atau pembengkakan. Kedua yaitu pada inspeksi area kulit pasien untuk melihat status hidrasi dan keseimbangan cairan pasien. Lihat kelembapan warna kulit, apakah ada unit cross pada sekitar kulit pasien, yang dimana unit cross merupakan kelainan kulit yang jarang karena ditemukan pada pasien gagal ginjal kronis yang belum menjalani murid hemodialisis. Pada pasien dengan kulit membran glukosa yang pucat dan indikasi gangguan ginjal yang menyebabkan anemia. Bila terjadi penurunan tuber kulit merupakan indikasi dehidrasi dan edema, indikasi retensi dan penumpukan cairan. Sekarang kita masuk dalam pemeriksaan auskultasi. Pada sistem perkemihan yang kita dengarkan adalah area arteri renalis dengan menggunakan diafragma atau stetoskop. Area renalis terletak di atas fluidicus di bagian sebelah kiri. Apakah ada bunyi beriuk atau tidak? Untuk menandakan adanya penyempitan di sekitar area ginjal atau skeniosis arteri ginjal. Permisi ya, Pak. Sekarang kita masuk pada palpasi. Yang pertama, palpasi pada daerah ginjal. Informasikan pasien untuk tarik napas dan informasikan bila ada rasa sakit dan tidak nyaman sambil kita melihat wajah pasien. Lakukan dengan hati-hati pada palpasi ginjal. Kanan, letakkan tangan di bawah abdomen di antara tulang iga, lalu naik ke atas. Anjurkan pasien untuk tarik napas dalam. Dan tangan bagian atas, meletakkan tangan di bawah mendorong ke atas untuk mengganjal ginjal di antara kedua tangan. Yang terakhir, lakukan selebihnya ke area perut. Permisi Bapak. Bapak, apakah ada nyeri? Yang kedua, palpasi pada kandung kemih. Kita raba apakah ada pembesaran kandung kemih dan kita tanyakan pada pasien, apakah sudah enakan? Kita masuk pada pemeriksaan perkusi. Pertama kita lakukan yakni perkusi ginjal. Anjurkan pasien duduk tegak. Bapak,
bisa duduknya tegak lurus. Untuk menentukan lokasi, pertama-tama tarik garis imajiner dari air push out aorta, kemudian tarik atau letakkan tangan sejajar dengan arcus aorta di bagian punggung. Lalu ketuk dengan menggunakan tangan yang lain. Tanyakan kepada pasien apakah pada saat diketuk terasa nyeri atau tidak. Pak, saat saya ketuk apakah ada rasa nyeri atau tidak? Tidak. Oh, baik. Lakukan hal tersebut kedua sisi. Perkusi kedua yaitu perkusi kandung kemih. Anjurkan pasien untuk tidur terlentang kembali. Letakkan kedua jari di kandung kemih dan ketuk dengan dua jari sebelahnya. Sambil mendengarkan apabila vesika urinaria penuh atau sedikitnya urin 500 ml, maka akan terdengar bunyi dullness atau redup. Fase terakhir yakni fase terminasi, yang dimana fase ini perawat mengevaluasi respon kepada pasien dan membereskan alat. Jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan fisik yang didapatkan. Terima kasih.